Hai, ini gue lagi. Ada tambahan info terkait twin flame palsu gue. Gue tanyakan ke Allah tadi, ya Allah, dia masih ada di Bali nggak? Gitu kan. Jawabannya iya, masih di Bali. Terus kan dari dari informasi para spiritualis yang 5D ya, yang sama-sama indigo, sama-sama chosen, gue tanya lagi, bukan gue tanya, gue dapat informasi dari mereka bahwa lupa gue. Ya pada intinya gitu deh. Sorry. Oh ya, intinya gue menemukan kemungkinan dia pengedar dan pengguna narkoba. Terus yang ceweknya itu warga negara asing, kemungkinan tinggal di Bali juga. Mungkin orang Belanda, gue nggak ngerti ya, karena kan sepupu gue pernah lama di Belanda, ya kan, pernah nggak balik-balik. Terus juga ada fakta lainnya yang Allah kasih tahu, ada kemungkinan dia pernah menjual diri selama tinggal di Belanda, ya kan. Ini keluarganya nggak tahu nih, keluarga gue juga nggak tahu, jadi ini bisa di cross check lah nanti. Mudah-mudahan sih gue nggak salah ya. Terus apa lagi ya, dia punya borderline personality disorder (BPD), punya bipolar disorder, sama skizofrenia paranoid ya. Itu apalagi ya, banyak kok informasinya yang Allah kasih tahu tadi. Beneran gue banjir informasi. Dan kalau misalnya ada mafia atau politisi yang merasa kayak terancam sama gue, nggak usah mikirin kayak gitu. Yang penting ini kejahatan si sepupu gue ini dibongkar dulu semuanya. Terus juga, oh ya, kata spiritualis 5D itu yang chosen ones juga tuh orang-orang yang bisa channeling. Mereka bilang, gue lupa lagi. Intinya itu dulu deh ya, itu dulu. Ada sih yang bener-bener perlu banget, penting banget disampaikan. Intinya dia punya penyakit mental ya, makanya sampai akhirnya merisak, menguntit, dan meretas ya kan, minta. Jadi dia tuh pengen memblokir, katakanlah gue punya WhatsApp, dia pengen tahu dengan siapa saja gue ngobrol gitu kan. Kalau misalnya ada cowok yang deketin gue, dia pengen memblokir cowok itu. Jadi dia pakai ilmu hitam, dia tuh kirim macam-macam ilmu hitamnya. Sampai yang terkini ada informasi tentang kemungkinan dia pakai ayam disembelih tapi terus digantung, gue nggak ngerti. Jadi gitu deh, jadi bener-bener ilmu hitam banget. Terus dia gue pernah channeling dia tuh penyembah setan. Kalau yang twin flame yang berikutnya, yang punya gue, twin flame gue yang di belahan dunia yang lain, itu penyembah Dajjal, pengikut Illuminati. Kemungkinan sih udah nggak ikut lagi karena dia udah go warning kan, udah kasih peringatan, lo healing gitu kan. Ya, ceweknya pengguna ilmu hitam, penyembah Dajjal itu juga gitu kan. Jadi twin flame gue ini ternyata emang ini fallen angel gitu, setan jadinya, dan bakal masuk neraka dua-duanya gitu kan. Kalau lo nggak percaya, silakan lah channeling sendiri gitu kan. Kalau misalnya lo bisa channeling ke Allah gitu loh. Twin flame lo kayak gimana? Apakah sama-sama narsisistik, sosiopat, psikopat, atau empath gitu? Beda. Jadi kalau misalnya lo bisa bongkar kejahatan mereka, alhamdulillah, ya kan. Dan makanya buat para mafia, orang koruptor, termasuk si peretas gue nih, yang ternyata dia tuh polisi korup ya, itu healing nih. Gue bilang, gue saranin healing sebelum Allah kasih azab ke kita semua, gitu kan. Healing, bener-bener healing udah. Healing, minta maaf sama Allah, minta maaf sama semuanya yang terjadi di masa lalu, maafin diri lo sendiri gitu kan, maafin orang-orang di sekitar lo yang mungkin gak ada yang ngerti lo, gak ada yang ngerti maunya lo. Dan berhentilah melakukan kejahatan, kekerasan, udah cukup gitu loh, cukup.
buktinya ada Imam Mahdi nih, ya kan, kemungkinan besar dia Imam Mahdi di Israel itu dia jadi contoh tuh, dia orang baik tuh, dia orang baik. Dan apa ya namanya, buat semua oknum ya, oknum pengadilan, oknum penegakan hukum segala macam, tolong lebih adil lagi, lebih peduli sama kita ya, korban-korban perisakan, penguntitan, peretasan ini, lebih responsif ya, maksudnya lebih kayak ya udahlah, healing lah, buat apa sih jahat, ya kan. Sekarang itu uang itu nggak ada artinya, katakanlah uang tuh nggak ada artinya. Sekarang tuh kasih sayang yang harus kita kembangin gitu ke sesama kita, karena banyak orang yang kesulitan, banyak orang yang depresi, banyak orang yang sedih, tertekan, ya kan, karena mungkin faktor materinya sudah dicabut sama Allah ya. Makanya orang-orang pilihan Tuhan ini karena semuanya empath ya kan, semuanya punya kasih sayangnya tuh berlimpah, benar-benar berlimpah, benar-benar tanpa syarat. Lo nggak dipandang agama lo apa, suku lo apa, semuanya ditolong. Kalau bisa ya itu nanti akan gue bahas tentang jangan menolong orang yang tidak mau ditolong gitu. Tapi ya makanya ini jadi pelajaran buat kita semua untuk berlaku adil, untuk sayang sama semua orang, yang memaafkan semua orang yang juga menyakiti kita, ya kan, termasuk para Yudas ini. Terus yang terlibat ke dalam premanisme segala macam, tolonglah healing ya kan, dari kekerasan, dari kejahatan yang dilakukan oleh mungkin orang tua, mungkin kakak adik ya kan, teman-teman dan lain-lainnya. Healing aja semuanya, jangan bawa dendam masa lalu. Beban masa lalumu itu ya udah, biarkan di masa lalu, jangan dibawa-bawa lagi ke masa depan dan masa sekarang. Oke, itu aja. Nanti mudah-mudahan ini bermanfaat lah buat semuanya, jadi pelajaran buat kita semua. Dan orang-orang yang sosiopat, psikopat itu tolong healing aja, nggak usah dipikirin lagi. Kebencian itu tuh diserahkan semua ke Allah, ke Tuhan ya. Jangan dipendem, jangan dibiasakan kalau sebel sama orang tuh bawaannya pengen membunuh aja. Jangan ya, pengen nyakitin, pengen malingin, menghentikan keuangannya si korban gitu. Jangan, itu jahat banget. Itu akan jadi karma, itu akan ngumpulin karma kita, mungkin nggak cuma ke kita tapi ke anak cucu kita, dan mungkin nanti ketika sakaratul maut itu berat ya. Kalau bisa jangan membunuh orang, siapapun jangan dibunuh, termasuk teroris ya, walaupun mereka salah ya, kecuali kalau masalah dalam keadaan terdesak. Gue minta tolong untuk benar-benar prioritaskan hamnya itu benar-benar dijaga, jangan sampai kendor udah. Oke, makasih ya.